permasalahan ala Albert Einstein yang di belakang saya ini. Ketika ada yang bertanya kepada beliau, bagaimana cara Anda menyelesaikan masalah dalam waktu 1 jam? Dia menjawab, saya hanya butuh waktu 55 menit untuk mendefinisikan masalah, dan sisanya 5 menit saya akan menyelesaikan masalah. Ini bukan rahasia umum lagi bahwa masalah adalah momok yang sangat destruktif atau merusak. Karena itu, seminimalisir atau sekecil apapun masalah harus kita hindari. Namun, semata-mata tidak bisa lari dari masalah, karena pasti saja masalah akan datang. Ya begitulah insan manusia. Tak usah khawatir. Faktanya membuktikan bahwa ketika kita mempunyai masalah banyak, kita diterpa oleh masalah banyak, itu akan justru memberikan Anda kemajuan, serta memberikan Anda kedewasaan karena diterpa oleh masalah itu, dan akan dengan timbul sendirinya. Ketika kita mempunyai banyak masalah, akan timbul dengan begini. Bagaimana cara mengatasinya? Bagaimana cara memberikan solusi ini agar bisa keluar dari masalah ini? Nah, itu yang disebut oleh kedewasaan. Kedewasaanmu akan muncul setelah ketika kita mempunyai masalah. Benar nggak? Nah, berikut saya akan membahas 4 statement perubahan diri dalam menyikapi masalah. Pertama adalah memaafkan diri sendiri. Banyak di antara kita yang masih sering menyalahkan diri sendiri, mungkin karena keegoisan, kehilafan, serta membuat hati kita gundah. Karena tidak sesuai dengan ajaran, mungkin ajaran orang tua, ajaran guru kita, bahkan ajaran oleh pendidikan kita, ya enggak? Mulailah memaafkan diri sendiri. Mulailah terbuka dengan diri sendiri. Ya, intinya jangan pernah egois. Diri Anda adalah segalanya. Dan jangan pernah membohongi diri sendiri. Karena diri Anda lah yang menentukan segalanya. Kalau bukan diri Anda, siapa lagi? Bener kan? Berikutnya, yang kedua, menentukan tujuan hidup. Dengan menentukan tujuan hidup, perencanaan untuk mencapai tujuan hidup Anda akan lebih tertata, akan lebih terbentuk dalam hati Anda. Sekalipun di tengah jalan Anda menemukan masalah, misal begini, ketika teman tiba-tiba di tengah jalan mengajaki tawuran, mengajaki mencuri, mengajakin hal yang tidak benar, itu justru akan memberikan beban lebih banyak dari yang sebelumnya. Kita harus memberikan peringatan buat diri kita sendiri. Apa tujuan kita? Misal, ingin sekali membahagiakan kedua orang tua, membahagiakan istri, membahagiakan anak-anak. Itu adalah tujuan hidup kita yang sebenarnya. Pola pikir Anda harus lebih maju lagi. Apa tujuan Anda sebenarnya? Apa tujuan hidup Anda sebenarnya? Nah, itu adalah tujuan hidup Anda. Maksud dari tujuan hidup Anda seperti itu. Berikutnya adalah ketiga, berinteraksi dengan orang banyak. Mendengarkan cerita orang lain, mendengarkan keluh kesah orang lain, mendengarkan permasalahan orang lain, justru akan membuat kita terasa tenang, merasa tidak sendiri. Dengan banyak memiliki teman, selalu berbagi cerita. Biasanya kalau kita berkumpul dengan teman, tanpa diminta pun pasti mereka akan bercerita. Entah itu permasalahan keluarga, permasalahan pribadi, justru mereka akan selalu bercerita. Nah, dengan itu kita akan berpikir dan memberikan solusi-solusi yang tepat buat mereka, buat kita sendiri. Nah, akan timbul dengan sendirinya bahwa setiap manusia adalah tempat yang salah, dan memberikan pola pikir yang lebih matang lagi ketika masalah itu ada di diri kita. Itu yang dimaksud berinteraksi dengan orang banyak, memberikan keuntungan kita memiliki banyak teman, saling berbagi, saling memberikan solusi yang tepat buat kita sendiri.
Yang keempat adalah jangan mudah terhasut oleh tindakan yang berisiko. Banyak sekali beban pikiran yang menumpuk di pundak kita karena terlalu lelah dan stres menghadapi kondisi yang kian menumpuk, kian menyiksa. Tidak sedikit dari kita yang nekat melakukan tindakan yang gegabah dan berisiko. Misalnya menyakiti diri sendiri, menyakiti orang lain, meluapkan emosi dengan minum-minuman, dengan obat-obatan, ya kan? Yang ada malah membuat nyawa kita hilang karena tidak penting yang harusnya tidak penting kita lakukan. Kesalahan fatal itu yang membuat kita makin hancur, makin sia-sia, tidak ada jalan keluar. Nah, saat-saat masalah terjerat seperti ini, ingat, perlu Anda garis bawahi adalah mendekatkan diri dengan orang yang bijak atau orang positif. Biasanya orang positif ini akan lebih memberikan Anda solusi ketika kita bercerita, kita memberikan berbagi cerita masalah kita, justru memberikan kemudahan buat kita, memberikan solusi yang tepat bagaimana caranya. Nah, itu orang bijak. Mendekatkan diri dengan orang yang bijak atau positif. Berikutnya adalah berusaha tenang saat masalah datang. Kita tahu kan, setiap masalah pasti datangnya tidak terduga. Nah, ketika kita mendengar kedatangan masalah, sebaiknya kita harus tenang. Tidak boleh gegabah, tidak boleh buru-buru. Biasanya orang-orang yang positif ini biasa santuy gitu ya kan, bahasanya, bahasa gaulnya santuy, tidak gegabah. Mereka akan lebih memuas diri. Wah, kita tahu nih masalah datang, jadi biasa aja lah. Nanti dengan timbul dengan sendirinya kita akan memberikan masalah itu menyelesaikan masalah itu dengan baik. Berikutnya adalah tingkatkan optimisme. Tingkatkan optimisme bahwa kita bisa menyelesaikan masalah itu dengan baik, dengan benar, tanpa harus melibatkan orang lain, tanpa harus menyusahkan orang lain. Kita yakin dan bisa bahwa kita optimis dalam menyelesaikan masalah itu, ya enggak? Yang berikutnya adalah sabar saat mencari titik masalah. Kita harus sabar, jangan pernah gegabah. Ketika masalah datang, kita sabar. Kita akan mencari titik terangnya, mencarikan solusinya. Nah, itu yang dinamakan mencarikan titik terang yang benar, tanpa harus buru-buru, tanpa harus menyakiti diri sendiri. Nah, itu menjadi sabar. Kita harus sabar. Nah, berikutnya adalah minta pertolongan dari Tuhan. Nah, ini jangan pernah telat ya, karena kita orang yang beragama. Jika Anda orang yang beragama, pasti akan meminta kepada Tuhan. Seperti saya orang Islam, saya akan meminta masalah ini kepada Allah dengan sholat istikharah, meminta petunjuk pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, begitulah cara saya meminta pertolongan pada Allah, pada Tuhan. Nah, di sini ada yang unik dari kata-kata motivasi ini, dari tema ini. Saya akan memberikan contoh permasalahan ala Albert Einstein yang di belakang saya ini. Ketika ada yang bertanya kepada beliau, bagaimana cara Anda menyelesaikan masalah dalam waktu 1 jam? Dia menjawab, saya hanya butuh waktu 55 menit untuk mendefinisikan masalah, dan sisanya 5 menit saya akan menyelesaikan masalah. Kita sebut saja ini ya, mind mapping atau memetakan isi pikiran. Cara ini efektif karena dengan memetakan masalah dan pikiran, kita akan dapat menghadapi titik terang permasalahan itu dan memberikan solusi yang baik dan mencari solusi yang benar dan tahu titik terangnya bagaimana. Itu yang disebut mind mapping ala Albert Einstein. Nah, kebanyakan film-film action itu menggunakan memetakan masalah dengan cara kita dengar itu
rencana A dan rencana B. Nah, itu yang disebut mind mapping, memetakan isi pikiran. Menyelesaikan masalah itu dengan memetakan isi pikirannya. Keren kali kan? Memang amazing. Saya suka dengan Albert Einstein ini. Makanya itu dari saya ngefans banget sama beliau. Nah, itu tadi 4 statement perubahan diri dalam menyikapi masalah. Semoga video ini bermanfaat, dapat memberikan motivasi buat kalian, dapat memberikan titik terang buat kalian agar menjadi kepribadian yang baik, menjadikanmu lebih bermoral, lebih dicintai oleh sesama manusia. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa like, komen, dan subscribe, karena saya akan lebih memberikan solusi yang baik, memberikan motivasi yang lebih menarik lagi buat kalian. Tunggu video selanjutnya. Oke? Sampai jumpa. Dah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.